Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Gangga Radina Toding dengan NPM 206597121. Izinkan saya untuk mempresentasikan analisis dan perbandingan UI UX dari Udo versus SAP. Oke, mungkin sebelum kita membandingkan kedua aplikasi tersebut, mungkin kita harus mengetahui apa sih SAP. Jadi SAP ini merupakan System Application and Product in Data Processing atau biasa disebut oleh orang-orang di luar sana sebagai SAP. Dan SAP ini merupakan suatu aplikasi untuk melakukan pengolahan data dari berbagai sumber yang ada untuk kepentingan bisnis suatu perusahaan. Oke, untuk page yang pertama yang akan kita bandingkan yaitu page login. Oke, untuk login page yang pertama yaitu login page dari SAP. Mungkin saat kita melihat secara langsung, saat pertama kali melihat, kita sangat kurang familiar dan mungkin kurang enak di mata karena bisa dibilang bahwa tampilan dari login page SAP ini tidak seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya. Dia seperti aplikasi-aplikasi lawas yang mungkin sudah lama kita tidak lihat dan anak-anak muda mungkin jarang melihat aplikasi lawas seperti ini. Dan dalam dalam box-boxnya pun bisa kita lihat bahwa itu masih box-box kayak aplikasi dahulu-dahulu dan mungkin akan kesulitan untuk para user baru karena mereka akan kesulitan untuk memilih klien, apa itu klien mungkin, dan mungkin user passwordnya dan what is logon language. Dan untuk Odo sendiri, untuk login page-nya sendiri, kita bisa lihat bahwa login page untuk Odo ini sangat-sangat simple dan mudah untuk dimengerti dan dilihat. Karena di sini hanya 3 opsi, yaitu database, kita akan memilih database yang kita inginkan. Mungkin saat kita mencet tombol itu drop down akan terlihat list dari database yang bisa kita pilih dan juga email dan password. Setelah kita menekan tombol tersebut, maka kita akan langsung melakukan login ke page ke dalam. Oke, untuk yang kedua, page yang kita akan bandingkan adalah dashboard. Untuk dashboard dari SAP sendiri bisa kita lihat bahwa dashboard ini seperti mungkin seperti file-file laptop atau komputer pada umumnya. Dia seperti saat kita mencet satu folder, dia akan buka folder lain dan pada folder tersebut mungkin terdapat folder lain maupun terdapat file-file lain. Dan kita harus mencet beberapa kali, tidak seperti aplikasi lain yang mungkin saat kita pencet atau saat kita tekan dia akan langsung berubah page dan tidak harus kita berkali-kali menekan tombol tersebut. Dan untuk Odo sendiri bisa kita lihat bahwa tampilannya sangat-sangat warna-warni. Dari setiap fitur yang dimiliki oleh Odo ini, dia memiliki warna yang berbeda dan juga logo yang berbeda. Oleh karena itu kita akan mudahnya memilih fitur yang ingin kita lakukan, ingin kita masuki, dan orang-orang awam pun tidak akan kesulitan untuk mencari fitur-fitur yang mereka butuhkan. Dan untuk page ketiga yang akan kita bandingkan adalah page sales order. Untuk sales order dari SAP sendiri bisa kita lihat bahwa dia banyak sekali kolom-kolom yang harus kita isi dan banyak sekali tombol-tombol yang bisa kita tekan. Mungkin hal ini akan membuat kesulitan para orang-orang awam karena mungkin dia takutnya saat kita menekan tombol satu dia malah kemana dan orang-orang yang sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi tersebut dia akan kesulitan dan mungkin akan sulit untuk mengubah-ubahnya. Dan kita juga tidak tahu apakah saat kita memencet tombol tersebut akan menjadikan sales order atau tidak. Sedangkan untuk sales order dari Udo sendiri dia memiliki tampilan yang seperti quotation. Bisa dilihat bahwa informasi-informasi yang diberikan pun tidak membuat orang-orang pusing dalam melihatnya. Dia sangat jelas sekali seperti customer ini ada di mana, confirmation date, price list, payment terms, dan di sini di bawah terdapat barang-barang yang dipesan, ada description-nya, ada order quantity, delivered, unit price, dan bla 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 bla. Dan untuk fiturnya sendiri yang diberikan oleh Odo, dia akan mempermudah oleh para pengguna-pengguna saat ingin menjadikan sales order dari quotation. Jadi before itu menjadikan quotation, before itu menjadi sales order, orang-orang akan membuat request quotation. Bisa kita lihat dari atas kanan untuk gambar ini mungkin langsung jadi sales order, tapi pada atas kanan kita akan melakukan request for quotation
Jadi quotation nanti akan masuk ke quotation send, dan saat selesai semuanya quotation-nya diterima, maka itu akan berubah menjadi sales order. Itulah mudahnya Odoo pada sales order kali ini. Untuk page yang keempat yang akan kita bandingkan itu delivery order. Untuk delivery order sendiri, untuk SAP, kita bisa lihat sama seperti sales order, dia banyak sekali tombol, banyak sekali box yang harus diisi. Dan untuk SAP sendiri, dia mayoritas seperti tabel. Karena kita sangat bisa lihat jelas sekali bahwa tabel di situ sangat-sangat besar dan ya mungkin agak lumayan memusingkan untuk kita orang-orang awam yang belum pernah menggunakan sebelumnya. Dan untuk Odoo, dia sama seperti sales order, dia tampilannya sangat baik, sangat simple, dan tidak sulit untuk kita mengerti. Karena dia langsung to the point dan semuanya align sesuai informasinya. Dan untuk kesimpulannya dari 4 page yang sudah kita bandingkan sebelumnya, bisa kita katakan bahwa aplikasi Odoo dia lebih memiliki kelebihan dari aplikasi SAP dalam bagian tampilan dan juga user experience-nya. Karena untuk Odoo sendiri dia membuat orang-orang awam dengan mudahnya menggunakan aplikasinya, tidak harus kesulitan dalam melakukan apapun dan tidak membuat orang-orang pusing dalam melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Dan untuk tampilannya sendiri dia warna-warni, tidak plain seperti aplikasi SAP yang hanya mungkin biru saja dan mungkin ada tombol kuning semacamnya. Dan untuk Odoo dia memiliki warna-warni seperti pada logo fiturnya, mungkin fitur CRM dia ada apa, fitur finance dia ada apa, fitur inventory dia ada apa. Itu yang membuat Odoo lebih mudah digunakan oleh para user-user baru. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kurangnya kata yang diberikan. Terima kasih.